Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan Bunda Sari dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura Keuskupan Jayapura. Pada hari ini Rabu tanggal 22 Juli tahun 2026. Hari ini Gereja Semesta merayakan Pesta Santa Maria Magdalena. Sebelum kita beraktivitas, kita akan duduk diam membaca dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Yohanes bab 20 ayat 1 dan dilanjutkan ayat 11 sampai dengan 18. Mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa sumber segala kasih dan kemurahan, kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan beri bagi kami. Tuhan, sebelum kami beraktivitas sepanjang hari ini, kami hendak duduk diam membaca dan merenungkan sabda-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu di dalam hati, pikiran, dan budi kami, agar sabda yang kami dengar mampu kami laksanakan di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Terpujilah nama-Mu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Minggu Paskah, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, dalam tradisi suci kita mengetahui bahwa Maria Magdalena adalah seorang wanita pendosa yang kemudian mengalami kasih dan kebaikan Tuhan Yesus. Dia mengakui betapa dia berdosa dan kemudian Tuhan mengampuni dosanya. Dan apa yang terjadi? Buah dari pertobatan itu ialah Maria Magdalena menjadi murid yang setia. Bahkan dari bacaan hari ini kita mengetahui bahwa
secara khusus dalam kebangkitannya pun Tuhan Yesus menemui Maria Magdalena secara khusus. Panggilan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada Maria Magdalena tentulah sapaan yang Maria Magdalena sudah hafal bagaimana suara Tuhan dia dengar. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar melalui Santa Maria Magdalena bahwa pertobatan akan melahirkan kasih yang besar. Karena orang yang bertobat berarti dia mengalami kasih yang besar di dalam dirinya. Bagaimana dia merasakan bahwa dari orang berdosa, dari dosa yang ditanggungnya, dia mengalami Tuhan mengasihi dia. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, apa pelajaran yang bisa kita dapat hari ini? Bahwa Tuhan memberi kesempatan, Tuhan menyapa khusus kepada semua orang untuk mengalami pertobatan yang sejati. Apakah kita mengalami pertobatan yang sesungguhnya? Maka itu dapat dilihat dari hasil yang kita lakukan, perubahan sikap yang kita lakukan. Bila kita mengatakan bahwa diri kita bertobat, tetapi apa yang kita lakukan tidak ada perubahan, kita belum menunjukkan bahwa kasih dari pertobatan itu pasti kita salurkan kepada orang lain di sekitar kita. Maka kita sendiri belum mengalami pertobatan yang sesungguhnya. Mari kita menerima Tuhan di dalam hati dan diri kita secara pribadi. Kita menyatakan pertobatan kita atas segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan, dan kemudian kita berani untuk mewartakan kasih Tuhan dan juga mendorong orang kepada pertobatan yang sejati. Semoga kita adalah anak-anak dan remaja misioner yang mengalami kasih Tuhan, melakukan pertobatan dengan tulus hati. Semoga demikian. Amin. Mari kita tutup permenungan kita dengan doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, selamat belajar dan beraktivitas sepanjang hari ini. Mari kita meneladan Santa Maria Magdalena di dalam hidup kita. Dan semangat misioner selalu kita wujudkan. Doa, derma, kurban, kesaksian. Semoga kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.